pasca klaim sepihak Cina terhadap wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara Indonesia tampaknya seakan semakin tidak terbendung walaupun beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan bersama Amerika Serikat telah melakukan perlawanan terhadap pergerakan militer Cina yang semakin menekan beberapa wilayah laut maritim negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Namun, menanggapi akan sikap otoriter militer Cina di wilayah Laut Cina Selatan yang tidak patuh terhadap hukum laut internasional tahun 1982, Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia bereaksi dengan mengadakan latihan militer dengan AL Run Australia di sekitar perairan Kepulauan Anambas yang masuk perairan Laut Cina Selatan. Adapun latihan perang yang dilakukan oleh Armada Tempur TNI Angkatan Laut Indonesia bersama Angkatan Laut Run Australia ini adalah sebagai bentuk latihan perang untuk memperkuat hubungan bilateral antar negara yang diadakan pada Selasa 8 Desember 2020 kemarin, dengan masing-masing angkatan laut membawa satu unit kapal perangnya di wilayah Laut Cina Selatan. Menurut sumber media informasi yang dikutip dari akun Instagram resmi TNI Angkatan Laut, yaitu @TNI Angkatan Laut. Selain itu, KRI Bung Tomo 357 yang merupakan salah satu kapal perang jenis multi-role light frigate sebagai bagian dari armada tempur TNI Angkatan Laut di dalam melakukan latihan bersama di wilayah Laut Cina Selatan. Sudah direncanakan bersama untuk membendung pergerakan militer Cina. Sedangkan Angkatan Laut Australia sendiri menugaskan Hamas Ballarat 155 yang merupakan salah satu armada tempur terbaik milik Angkatan Laut Australia. Menurut sumber media informasi terkait, Komandan Guspurla Koarmada 1 Laksmana TNI Dato Rusman mengatakan bahwa dalam latihan bersama yang digelar di perairan barat Kepulauan Anambas melibatkan satu kapal perang dari masing-masing negara dan telah terkoordinasi sebelumnya sebagai kesiapan dari kedua angkatan laut. Sementara itu, menurut Panglima Komando Armada Pangko Armada 1 Laksmana Muda TNI Abdul Rashid mengatakan bahwa latihan ini bertujuan untuk membangun stabilitas di kawasan dan memperkuat diplomasi militer antar kedua negara. Namun, tidak bisa dipungkiri jika dengan dilakukannya latihan perang antara Angkatan Laut Australia dan TNI Angkatan Laut Indonesia di wilayah Laut Cina Selatan adalah merupakan salah satu tanggapan Indonesia terhadap pernyataan Cina yang tetap ingin mengambil wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Cina pada beberapa hari yang lalu. Namun, dari aksi klaim sepihak Cina terhadap wilayah laut maritim atau zona ekonomi eksklusif beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ini dengan memasukkan wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayah Laut Cina Selatan, bukan militer TNI Angkatan Laut Indonesia dan militer Angkatan Laut Australia saja yang sedang melakukan antisipasi terhadap pergerakan militer Cina yang semakin memperluas wilayahnya di wilayah Laut Cina Selatan. Tetapi semua negara di kawasan Asia Tenggara yang saat ini juga telah diklaim zona ekonomi eksklusifnya oleh Cina. Misalkan saja seperti Vietnam dan Malaysia yang baru-baru ini telah melakukan persitegangan dan hingga aksi manuver provokasi yang dapat membahayakan militer kedua negara. Sementara itu, membahas persiapan TNI Angkatan Laut Indonesia dan Armada Tempur Laut Australia di wilayah Laut Cina Selatan yang membendung pergerakan militer Cina untuk memperluas wilayah zona ekonomi eksklusifnya terhadap Laut Asia Tenggara. Kedua negara telah sepakat untuk melakukan latihan exercise dalam rangka meningkatkan kualitas tempur dan taktik serta strategi tempur bersama dengan Royal Australian Navy. Selain itu, di dalam keamanan stabilitas kawasan, kegiatan latihan ini merupakan wujud dari peran TNI Angkatan Laut dalam diplomasi militer, yang salah satunya diwujudkan dengan menggelar latihan bersama dengan negara-negara sahabat. Salah satunya adalah dengan Armada Tempur Laut Australia setelah TNI Angkatan Laut melakukan latihan bersama dengan Filipina di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina di Laut Natuna Utara.
Selain itu, Pangku Armada 1 menyatakan jika dengan terlaksananya latihan tempur seperti ini diharapkan dapat mempererat hubungan internasional, mempertahankan dan meningkatkan hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Australia, khususnya antara TNI Angkatan Laut dan RAN Australia, ujar Koarmada 1 Laksmana Muda TNI Abdul Rashid. Namun, menurut sumber media informasi lainnya, perairan Laut Cina Selatan kembali memanas setelah Amerika Serikat dan Cina mulai terlibat melakukan aksi-aksi yang cukup provokatif. Misalkan saja, beberapa waktu yang lalu, kapal penjaga pantai Beijing tercatat telah jauh memasuki wilayah perairan Malaysia. Sementara itu, Washington baru-baru ini juga menurunkan 2 armada perangnya ke Laut Malaysia yang saat ini menjadi wilayah sengketa terhadap kedua negara. Namun, sementara itu, di sisi lain, Cina sendiri saat ini terkesan menentang hukum internasional yang telah disepakati sebelumnya, sebab Cina kali ini mengklaim wilayah Laut Cina Selatan tidak berdasarkan hukum Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi Cina mengklaim wilayah Laut Cina Selatan dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dengan berdasarkan peta kuno yang dimilikinya. Namun, pasca persitegangan antara militer Indonesia dan militer Cina di wilayah Laut Natuna Utara pada awal tahun 2020 kemarin, dan hingga sempat meredanya persitegangan antara kedua negara, ternyata tidak cukup sampai di situ saja, sebab saat ini Cina mulai menyurahkan klaimnya terhadap wilayah laut maritim Indonesia atau zona ekonomi eksklusif yang berada di wilayah Laut Natuna Utara. Menurut sumber media informasi terkait, kembalinya Cina melakukan klaim terhadap Laut Natuna Utara yang merupakan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia masuk ke dalam klaim Nine-Dash-Line Cina telah dilakukan pada tanggal 7 Desember 2020 kemarin. Namun, walaupun demikian, hal tersebut pastinya ditentang oleh masyarakat Indonesia karena klaim Cina atas Nine-Dash-Line telah menjadi wilayah laut maritim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang sah menurut aturan atau hukum internasional UNCLOS tahun 1982. Sementara itu, di sisi lain, meskipun banyak ditentang oleh berbagai negara di kawasan Asia Tenggara dan bahkan Amerika Serikat sendiri sebagai polisi dunia, namun Cina tetap saja acuh dan menutup mata serta mereka bersikuku dengan klaimnya atas Nine-Dash-Line adalah sebagai hak penuh Cina. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, sebab Cina terkesan menentang beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang menolak atas klaimnya terhadap zona ekonomi eksklusif beberapa negara di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Indonesia sendiri terhadap wilayah zona ekonomi eksklusifnya di Laut Natuna Utara. Selain itu, Cina juga menentang Amerika Serikat yang melakukan penegakan hukum terhadap wilayah Laut Cina Selatan dengan respon melakukan pengiriman armada tempur kapal perang dan pesawat jet tempurnya. Sementara itu, menurut beberapa sumber media informasi Radio Free Asia, pada Senin 7 Desember 2020 kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, yaitu Geng Song, menegaskan bahwa negaranya memiliki hak atas semua klaim Nine-Dash-Line di wilayah Laut Cina Selatan. Apakah Indonesia menerimanya atau tidak? Tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan dalam klaim Nine-Dash-Line tersebut, ujar Geng Song sebagaimana yang telah dikutip oleh media informasi Free Asia. Sementara itu, menurut artikel media informasi lainnya, Cina telah menyatakan jika tidak peduli apakah Indonesia mau terima atau tidak, Beijing tetap akan merebut ZEE Natuna Utara. Selain itu, Geng Shuang lantas mencemooh putusan Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag pada tahun 2016 silam, di mana klaim Nine-Dash-Line Beijing tidak sah karena berdasar pada faktor sejarah nenek moyangnya saja, yang tentu saja tidak sesuai dengan kesepakatan bersama antar negara.
Persitegangan antara Cina dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan persitegangan Cina dengan Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan saat ini memang tidak bisa dipungkiri jika bisa saja menimbulkan konflik baru ataupun pertempuran antara armada tempur laut dan udara Cina dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Amerika Serikat. Sebab hingga saat ini Cina semakin memperkuat posisinya dengan pengiriman armada tempur laut yang juga telah dilakukan oleh armada tempur laut Amerika Serikat. Selain itu, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga telah bersiap siaga dengan mengerahkan armada tempur lautnya di setiap wilayah perbatasan zona ekonomi eksklusif negaranya masing-masing. Namun, jika kita melihat potensi persitegangan yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan saat ini, tidak lain karena wilayah laut dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang sangat melimpah, serta wilayah zona ekonomi eksklusif tersebut juga telah memiliki kekayaan sumber daya alam perikanan yang sangat melimpah sebagai salah satu aset terbesar negara. Selain itu, wilayah Laut Cina Selatan sendiri adalah merupakan wilayah perlintasan internasional yang sangat padat dari semua kapal yang melakukan impor dan ekspor antar negara yang tentu saja memiliki pengaruh terbesar terhadap stabilitas ekonomi dunia. Dan jika wilayah tersebut dikuasai oleh Cina, akan semakin memperkuat posisi ekonomi negara Cina. Sehingga Amerika Serikat juga turut ikut ambil bagian untuk membendung pergerakan Cina di wilayah tersebut. Sementara itu, menanggapi pergerakan Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, Cina menyatakan bahwa apa yang disebut putusan arbitrase internasional di wilayah Laut Cina Selatan adalah ilegal. Kami telah lama menegaskan bahwa Cina tidak menerima atau mengakui putusan hukum internasional atau UNCLOS tahun 1982, ujar Geng Shuang sebagai bentuk tanggapan kerasnya dengan beberapa negara yang menentang pergerakan Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, Cina juga menegaskan bahwa Kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina saat ini adalah bagian dari milik Beijing. Beijing punya hak sejarah Laut Cina Selatan. Nelayan Cina juga sekian lama melakukan aktivitas perikanan di perairan dekat Pulau Spratly, ujar Geng Shuang. Namun, Indonesia sendiri yang menanggapi pergerakan Cina ataupun klaim sepihak Cina di wilayah Laut Natuna Utara. Kementerian Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga sudah menegaskan bahwa akan menjaga wilayah kedaulatan negara Indonesia karena NKRI harga mati. Selain itu, Jakarta juga menyesalkan dengan sikap Beijing yang tidak mau mematuhi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Hukum Internasional UNCLOS tahun 1982. Kami mendesak Cina untuk menjelaskan dasar hukumnya dan memberikan definisi yang jelas untuk klaimnya atas zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS tahun 1982, kata pernyataan Kemenlu Indonesia beberapa pekan yang lalu sebagaimana kutipan media sumber informasi Indonesia.